Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdiono dari kelompok 1 dan rekan saya, silakan. Saya Unasa. Nama saya Raul Novan. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan kode program dari proyek 1 ya. Zero progress. Di sini ada head session, meta tag mengatur karakter, encoding, pivot, dan informasi meta lainnya. Link tag untuk menghubungkan ke stylist head eksternal seperti Bootstrap, font, Awesome, Tiny Cylinder, dan style CSS. Title menentukan judul halaman web yang muncul di tag browser. Terus ada body section menggunakan navbar Bootstrap untuk navigasi dengan tautan ke berbagai halaman seperti beranda, menu, tentang kami, promosi lokasi, dan pesanan saya. Terus ada logo kedai ditampilkan bersama dengan nama kedai kita. Bagian ini menyambut pengunjung dengan pesan seperti selamat datang dan deskripsi singkat tentang kedai kita. Terdapat tombol untuk belanja dan explore. Gambar promosi ditampilkan di sebelah kanan teks. Product section menampilkan berbagai produk yang tersedia di kedai kita seperti burger cornet, paket menu chicken burger, dan jus mangga, dan kebab sosis. Setiap produk memiliki gambar, judul, harga, tautan, dan halaman login. White House section menjelaskan beberapa pelanggan harus memilih kedai kita seperti program Jumat Berkah yang memberikan 1 porsi makanan dan minuman gratis untuk anak yatim piatu. Fitur tambahan seperti waktu buka kedai dan layanan pesan online atau delivery juga dijelaskan. Web session menampilkan gambar makanan dan minuman serta menjelaskan tentang kenikmatan yang ditawarkan oleh kedai kita. Tombol untuk menjelajahi lebih lanjut popular produk menampilkan produk populer seperti mango smoothies, hot dog, beef, dan cheesy. Cookie Cancel banner untuk persetujuan pengguna Coki muncul jika Coki persetujuan belum di-set. Banner memberikan opsi untuk menerima atau menolak Coki. JavaScript untuk memeriksa dan mengelola Coki persetujuan. Script menyertakan file JavaScript eksternal untuk fungsionalitas Bootstrap, Tiny Slider, dan script custom. Untuk tampilan website tampilan awal ya, seperti ini yang tadi dijelaskan oleh ada navigation bar-nya itu mencakup tombol beranda, menu, tentang kami, promosi, lokasi, dan pesan saya. Kalau belum login itu kayak gini. Belum di accept ya cookie-nya. Kalau di accept maka data tersebut akan disimpan di cookie. Lanjut. Penjelasan kode HTML, ada body mengatur kelas primary dan Bootstrap untuk memberikan background berwarna biru pada halaman. Terus ada layer authentication, wrapper untuk konten autentikasi, body card, formulir login dengan input untuk email dan kata sandi, from floating kelas Bootstrap untuk mengapung label di atas input, from check kelas Bootstrap untuk checkbox, tombol login dan link untuk lupa kata sandi.
voter card, voter kartu dengan link untuk registrasi. Script eksternal menyertakan script bootstrap untuk fungsional tambahan, menyertakan script login JS, logika JavaScript khusus yang menangani login. Langkah-langkah dan fungsionalitas yang pertama, menunggu halaman selesai dimuat, menunggu hingga seluruh halaman dan semua resort, gambar, skrip, dan lain-lain selesai dimuat sebelum menjalankan kode di dalam fungsi. Yang kedua, menangkap tombol login, mengambil elemen tombol dengan ide login button. Yang ketiga, menambahkan event listener pada tombol. Menambahkan event listener pada tombol untuk mendengarkan klik event frames devalue, mencegah tindakan devalue dari tombol yang biasanya akan mengirimkan formulir dan memuat ulang halaman. Yang keempat, mengambil nilai dari input form, mengambil nilai email dan password dari input form. Yang kelima, memeriksa apakah email dan password. Jika email dan password tidak kosong, panggil fungsi login dengan parameter email dan password. Jika salah kosong, tampilkan alat dengan pesan bahwa semua kolom harus diisi. Yang keenam, fungsi login. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirim permintaan login ke server. Yang ketujuh, membuat objek XML HTTP request. Membuat objek ini membuka login koneksi dengan metode post ke login PHP. Mengatur header konten tipe menjadi aplikasi XWWW form uncoded untuk mengirim data formulir dengan cara yang tepat. Yang kedelapan, menangani respon dari server. Menangani respon dari server yang terjadi ketika menangani event onload yang terjadi ketika permintaan selesai. Jika status respon adalah 200, oke, coba parsing respon sebagai JSON. Jika status respon JSON adalah sukses, redirect pengguna ke halaman beranda PHP. Jika tidak, tampilkan pesan error dari respon JSON. Jika terjadi error pada parsing JSON atau status respon bukan 200, tampilkan pesan error. Yang ke-9, mengirim permintaan ke server JavaScript. Dan ini menggunakan PHP ya. Contohnya saya punya. Nah, dia akan masuk ketika benar akunnya. Tapi ketika salah dia akan munculkan seperti ini. Nah, password salah. Muncul alert password salah. Terus lanjut untuk lokasi. Dilanjut. Div hero, seksi hero utama yang berfungsi sebagai bagian visual yang menarik perhatian. Div container membuat pembungkus responsif untuk konten di dalamnya. Div row membagi konten ke dalam baris sesuai dengan grid system bootstrap. Div LG 5 kolom dengan lebar yang setara dengan 5 dari 12 bagian di layar besar. Div intro excerpt menyimpan teks pengantar judul utama yang menjelaskan lokasi kedai. Tombol untuk mengarahkan pengguna ke halaman menu. Div call LG 7 kolom dengan lebar yang setara dengan 7 dari 12 bagian di layar besar. Div hero image where menyimpan gambar atau iframe. Iframe
menyematkan Google Maps yang menunjukkan lokasi kedai kita. Div blog session membungkus untuk konten blog. Div container membuat pembungkus responsif untuk konten di dalamnya. Footer session bagian footer dari halaman. Div container relatif membungkus konten footer dan memberikan konteks relatif untuk penataan. Untuk lokasinya itu seperti ini, halaman lokasi. Nah, ini untuk halaman lokasi, dia itu menampilkan link Google ya, lokasi dari kedai tersebut ada di mana gitu. Terus ada tombol bagian belanja. Nah, terus dilanjut untuk kode program register akan dijelaskan oleh rekan saya itu Raul. Yang pertama ada body class BG primary. Itu untuk mengatur latar belakang halaman menjadi warna primer. Lalu ada div D, layout authentication. Itu untuk elemen pembungkus untuk tata letak autentikasi. Terus ada div ID, layout authentication content. Itu untuk elemen pembungkus untuk konten autentikasi. Lalu ada main untuk elemen utama yang berisi form pendaftaran. Terus ada div class container. Itu pembungkus untuk konten utama dengan lebar tetap. Lalu ada div class row justify content center, baris dengan konten yang disejajarkan ke tengah. Lalu ada div class itu untuk kolom dengan lebar 7 dari 12 kolom grid. Terus ada div class cut shadow IG border 0 rounded LG MT5. Itu untuk kartu bootstrap dengan bayangan tanpa border dan sudut membulat, margin top ditambahkan. Terus div class card header, kartu itu untuk kartu dengan teks buat akun. Div class card body kartu yang berisi form pendaftaran. Terus ada from action register PHP untuk formulir mengirim data ke register PHP dengan metode POST. Lalu ada div class row MB3 untuk baris untuk input nama depan dan belakang. Setiap input berada dalam elemen div dengan kelas from floating yang menampilkan label mengambang saat pengguna mulai mengisi input. Terus ada elemen div dengan kelas di grid untuk membuatnya mengisi lebar penuh. Div class card footer text center Python 3. Footer kartu dengan teks punya akun login di sini dan yang tautan ke halaman login. Lalu ada scripts menyertakan bootstrap JavaScript bundle dari CDN untuk mendukung interaktivitas bootstrap. Terus ada konfigurasi database. Variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan detail konfigurasi database seperti host, username, password, dan nama database. Yang kedua, membuka koneksi database. Membuat koneksi ke database menggunakan MySQLi dengan mengakses variabel konfigurasi yang telah didefinisikan sebelumnya. Terus ada connect error. Itu fungsinya akan mengecek apakah terjadi kesalahan dalam koneksi dan menampilkan pesan error jika koneksi gagal. Yang ketiga mengambil nilai dari formulir HTML dengan mengecek apakah metode permintaan adalah post yang berarti formulir telah dikirim. Terus mengambil nilai dari input formulir menggunakan $post dan memberikan nilai kosong jika input tersebut tidak ada. Yang keempat, memeriksa apakah semua nilai ada. Yang kelima, hashing password. Mengenkripsi kata sandi menggunakan password hash dengan algoritma password default. Yang keenam, mempersiapkan dan mengikat statement. Mempersiapkan pernyataan SQL untuk menyisipkan data pengguna ke table user menggunakan bin param untuk mengikat parameter ke pernyataan yang telah disiapkan. Tipe data parameter ditentukan dengan string SSSS yang menunjukkan 5 parameter string. Yang ketujuh, eksekusi dan penanganan hasil. Mengeksekusi pernyataan yang telah disiapkan menggunakan execute. Jika eksekusi berhasil,
maka untuk true, pengguna akan dialihkan ke halaman login HTML. Jika ada kesalahan, pesan error dari statement akan ditampilkan. Menutup statement menggunakan close dalam kurung untuk membersihkan sumber daya. Jika ada kolom yang kosong, pesan semua kolom harus diisi akan ditampilkan. Yang ke-8, menutup koneksi database dengan PHP $con close. Menutup koneksi database untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh koneksi tersebut. Nah, jadi untuk tampilan dari register yang dijelaskan tadi oleh Raul ya, seperti ini. Jadi ada formulir nama depan, nama belakang, alamat email, dan kata sandi. Bila mana kita ngisi kurang gitu, isinya kurang gitu, maka akan muncul harap isi bidang ini. Jadi harus diisi semua gitu. Misalnya contohnya Raul. Alamat emailnya bebas, sandinya. Nah, maka akun tadi yang kita masukkan itu di register masuk ke database gitu akunnya. Itu terus lanjut sini untuk halaman card akan dijelaskan juga oleh Raul. Silakan. Di database dan pengambilan data dari rancang PHP. Koneksi ke database dengan PHP Selling Code Database Connection $servername localhost $username root $password dbname database kedai create connection $con new mc server username password dbname check connection if $con connect error die connection violate $con connect error. Itu untuk menghubungkan aplikasi ke database kedai menggunakan MSD, mengecek apakah koneksi berhasil, mengambil semua data dari tabel card. Yang kedua, struktur HTML dan tampilan keranjang belanja, header dan navbar. Menyertakan meta tag, link ke file CSS, dan menampilkan navbar dengan tautan navigasi ke halaman-halaman lain di situs. Terus ada tampilan keranjang belanja, menampilkan tabel yang berisi item dalam keranjang belanja dengan nama produk, harga, kuantitas, dan total harga per item. Lalu menampilkan tombol hapus untuk setiap item yang mengarahkan ke hapus produk.php untuk menghapus item dari keranjang. Terus ada bagian checkout, menyediakan tombol checkout yang mengarahkan pengguna ke halaman checkout.php. Menyediakan bagian footer dengan informasi kontak, tautan, media sosial, dan tiket. Yang tiga, untuk menghitung total harga barang dalam keranjang dan menampilkan di elemen dengan ID total price. Redirect ke halaman checkout. Fungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman checkout.php. Yang keempat, penutupan koneksi database. Menutup koneksi ke database setelah semua operasi selesai. Nah, untuk tampilan keranjang ini seperti ini ya. Harapan kita udah tambahin produk ke keranjang belanja ya. Tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, ini untuk icon hapus. Ini untuk tombol checkout. Nah, untuk kalkulasinya sendiri ini menggunakan JavaScript. Lanjut untuk tampilan about ini dijelaskan oleh Raul. Silakan. Untuk tampilan about us ada doctype, yang pertama ada doctype yaitu untuk HTML5. navigasi menggunakan kelas Bootstrap untuk membuat navbar responsive. Terus ada terdapat tautan ke halaman lain seperti beranda menu tentang kami, promosi lokasi, dan pesanan saya. Terus ada ikon untuk chat, keranjang belanja, dan profil pengguna. Terus bagian hero tentang kami menampilkan judul besar dan deskripsi tentang sejarah dan tujuan kedai kita. Lalu ada tautan ke halaman menu untuk memulai belanja. Terus ada tampilan mengapa memilih kami. Itu ada formulir kontak, formulir untuk pengguna menghubungi kedai kita, meminta nama, email, nomor telepon, dan pesan. Terus ada footer. Informasi footer menampilkan logo, deskripsi singkat, tautan sosial media, alamat,
nomor telepon, dan formulir langganan. Nah, untuk progres saya sendiri akan menjelaskan halaman beranda ini. Nah, untuk halaman beranda sendiri ini saya jadiin satu ya antara PHP dan HTML. Nah, untuk halaman jadi mulai sesi. Jadi PHP ini session start ya, memulai sesi untuk data pengguna, terus memeriksa apakah pengguna sudah login dengan memeriksa keberadaan use ID di sesi. Jika tidak ada, halaman ini akan berhenti proses. Terus untuk halaman HTML ini, bagian head berisi informasi meta dan tag ke style sheet seperti bootstrap dan font awesome untuk mendukung gaya. Terus untuk bagian navigasinya, ini navigasinya ya. Bagian ini mencakup tautan ke halaman utama, menu tentang kami, promosi, lokasi, dan pesanan saya, juga keranjang belanja dan profile. Terus untuk bagian hero section ini menampilkan beberapa produk yang tersedia di kedai kita, lengkap dengan gambar, nama, dan harga produk. Terus untuk bagian why cost use section, bagian ini menjelaskan beberapa keunggulan dan penawaran khusus dari kedai kita seperti program Jumat Berkah. Terus untuk bagian footer ya, untuk bagian ini mencakup informasi tambahan tentang situs, tautan ke halaman lain, dan formulir berlangganan. Juga bagian script untuk memakai bootstrapnya ini memuat script eksternal untuk fungsionalitas tambahan seperti slider, lightbox, dan navigasi. Nah, ini untuk pop-up session. Nah, paling pertama itu ada bagian CSS stylingnya, diatur untuk mengisi seluruh layar dan tersembunyi display none secara default. Ini memiliki latar belakang semi transparan dan hitam. Lanjut untuk modal konten, gaya untuk konten modal ini diatur untuk beranda di tengah layar dengan latar belakang putih dan beberapa padding dan margin. Lanjut untuk close, gaya untuk tombol close tutup yang akan digunakan untuk menutup modal. Ini ditempatkan di sudut kanan atas modal. Terus untuk close hover dan close focus, gaya untuk close saat pengguna mengarahkan mouse ke atasnya dan akan mengubah warna teks menjadi hitam. Lanjut untuk HTML-nya ini saya jadiin satu juga sama PHP. Untuk div merupakan modal yang akan muncul setelah 30 detik jika user tidak ada aktivitasnya. Terus div modal konten berisi konten modal. Terus span close, span ini berfungsi sebagai tombol untuk menutup modal yang memanggil fungsi close modal saat diklik. Terus untuk P itu paragraf. Nah, from ini formulir yang memungkinkan pengguna untuk logout. Jika mereka tidak aktif, formulir ini mengirimkan data ke session menggunakan metode post ketika tombol logout. Terus ini untuk kode JavaScript-nya, fungsi JavaScript ini melacak waktu jika user tidak aktif. Terus variabel untuk menyimpan timeout, terus mengatur ulang saat halaman dimuat. Terus mengatur ulang timer saat pengguna melakukan berbagai aktivitas seperti menggerakkan mouse, menekan tombol, menyentuh layar, dan lain-lain. Terus function show modal sampai reset timer ini, fungsi ini untuk menampilkan modal dengan mengubah gaya display menjadi blok. Terus untuk resetnya, fungsi ini mengatur ulang timer dan memanggil show modal setelah 30 detik jika user tidak ada aktivitas. Terus activity time ini memanggil fungsinya untuk mulai melacak aktivitas pengguna. Terus untuk function close modal ini fungsi untuk menutup modal dengan mengubah gaya display menjadi. Untuk prosesnya sendiri seperti ini.
Nah, jadi harus login dulu. Untuk proses sessionnya sendiri itu seperti ini. Bagian awal itu memeriksa apakah sesi PHP ini telah dimulai. Jika belum, sesi akan dimulai menggunakan session start. Terus periksa pengguna login. Memeriksa apakah ada variabel $session user ID yang menunjukkan bahwa pengguna itu sudah login. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan script dihentikan menggunakan exit. Terus logout pengguna jika membatalkan. Jika pengguna memilih untuk logout, misalnya dengan mengklik tombol logout di modal inaktivitas, maka sesi pengguna akan dihentikan dan dihapus menggunakan session unset dan session destroy. Setelah itu, pengguna diarahkan kembali ke halaman login menggunakan header, location, login, HTML, dan script dihentikan. Terus juga periksa batas waktu sesi. Variabel timeout ini menentukan periode waktu dalam detik, setelah itu sesi dianggap sudah timeout. Dalam contoh ini 30 detik atau 5 menit. Kode ini memeriksa apakah $session last activity terdiatur, yaitu waktu terakhir aktivitas pengguna, dan apakah selisih waktu di antara sekarang dan $session last activity lebih besar dari $timeout. Jika ya, sesi dihentikan dan dihapus dan pengguna diarahkan ke halaman login. Terus memperbaharui waktu aktivitas terakhir. Setiap kali ada aktivitas dari pengguna seperti klik, geser mouse, atau input keyboard dalam waktu $session last activity, diperbarui dengan waktu saat ini time tutup kurung sehingga sesi pengguna telah aktif. Itu. Tuh. Jadi seperti ini. Muncul user tidak melakukan aktivitas terkini apakah masih di sana. Jika silang, maka dia akan tetap di halaman beranda ini. Jika logout, maka si user ini akan keluar dalam website aplikasi kedai kita ini. Logout, maka akan keluar dalam aplikasi tersebut. Terus lanjut untuk profile. Profil ini bertujuan untuk menampilkan profil pengguna setelah user itu login. Diawali dengan session start, memulai sesi untuk PHP, terus lanjut memeriksa apakah ada $session user ID yang menunjukkan pengguna sudah login. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login dan script dihentikan. Terus koneksi ke database, menghubungkan ke database MySQL dengan menggunakan objek MySQL. Jika koneksi gagal, pesan-pesan akan ditampilkan. Terus lanjut mengambil data profile menggunakan prepare statement untuk menjaga keamanan dari SQL injection. Data profile, nama depan, nama belakang, email, password, dan konfirmasi password ini diambil dari database $session user ID. Jika profil tidak ditemukan, maka akan muncul profile not found. Ditampilkan dan eksekusi script dihentikan. Terus ini untuk HTML-nya sendiri menggunakan HTML5 standar. Terus stylingnya gaya tata letak, warna elemen tag. Terus data profilnya diambil dari database, nama depan, belakang, email, password, dan konfirmasi password. Ditampilkan dengan PHP echo HTML special cars variable. Terus ada aksinya, terdapat tautan untuk memperbaharui update profile, tombol untuk logout yang terhubung ke logout, dan tautan kembali ke halaman beranda. Itu kode program update PHP sendiri. Oh ya, sebentar, untuk profil PHP ini, jadi itu harus login dulu ya. Kalau nggak login tuh nggak bisa muncul. Jadi halaman itu tuh blank. Jadi seperti ini. Nah, dia tuh muncul nama depan, belakang, email, password, dan konfirmasi password. Itu. Terus untuk update PHP, nah, dimulai untuk session start, untuk memulai sesi PHP, terus pemeriksaan sesi apakah benar login, terus koneksi ke database, maupun ke database,
terus mengolah formulir, memeriksa apakah data yang dikirimkan ke metode POS ada. Jika ya, data dari formulir disimpan dalam variabel dan diproses untuk mempengaruhi profil pengguna. Terus menggunakan phishing password. Password yang dimasukkan oleh pengguna di hash menggunakan fungsi password hash sebelum disimpan di database untuk keamanan tambahan. Terus muncul pesan kesalahan. Jika ada kesalahan dalam profil, kesalahan ditampilkan. Untuk HTML-nya ini menggunakan HTML5, terus menggunakan CSS. Itu antara CSS update sama delete itu sama aja, nggak ada perbedaan. Terus formulirnya dikonfigurasi menggunakan metode POST untuk ada first name, last name, email, password, dan konfirmasi password diisi dengan nilai saat ini dengan database menggunakan PHP echo gelat variabel. Terus kembali ke profile, terdapat tautan bentuk profile. Untuk halaman seperti ini, untuk update profile ini ada first name, nama depan, belakang, email, password, dan konfirmasi password. Nah, ini untuk tampilan tombol untuk update profile dan back profile. Kalau back profile seperti ini, dia akan kembali ke halaman user profile. Itu. Nah, lanjut untuk halaman menu ya. Nah, halaman menu sendiri seperti ini kode programnya. Nah, ini untuk kode program. Jadi untuk bagian HTML-nya sendiri ini menggunakan HTML5 dan menyertakan file bootstrap. Nah, kalau nggak salah itu link bootstrapnya itu versinya 5.1.3. Terus lanjut menggunakan navigasi buat Naver yang responsif, dan Naver ini mencakup link ke berbagai halaman di situs serta ikon untuk pesan keranjang belanja dan profil pengguna. Terus lanjut ke bagian hero. Bagian hero sendiri menampilkan judul yang besar yang menggambarkan halaman menu, terdapat tombol next untuk navigasi halaman selanjutnya. Lanjut ke bagian produk. Bagian produk ini menampilkan produk dalam kolom. Setiap kolom berisi gambar produk, judul, harga, dan ikon untuk menambahkan produk ke keranjang. Terus sama produk 1 sampai seterusnya itu sama penjelasannya. Lanjut ke bagian footer, itu bagian bawah ya. Nah, ini footernya menyertakan informasi kontak, logo, footer, form berlangganan, dan link media sosial, juga mencakup informasi hak cipta di bagian bawah. Terus ke JavaScript, bagian JavaScript-nya ini, JavaScript fungsi add to cart ya, digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang dengan membuat permintaan Ajax ke add to cart ke PHP. Permintaan ini mengirimkan produk ID dan menampilkan pesan balasan dari server. Untuk menu tersendiri seperti ini, halaman sendiri seperti ini, itu ada pop-up animasinya gitu ya, menggunakan bootstrap. Untuk menu 2 juga sama penjelasannya seperti menu yang awal tadi, menggunakan bootstrap juga sama. Nah, seperti ini untuk menu 2. Nah, dia tuh kalau menu pertama kan awal kan dia tuh pokoknya ke makanan ya, minuman juga ada gitu, cuma sebagian saya tambahin, semuanya ada di sini. Lanjut untuk menu 3. Menu 3 ini untuk memakai HTML5 ya, navigasi menggunakan bootstrap. Terus untuk bagian konten produk, menampilkan informasi tentang produk burger chicken plus juice, terdiri dari gambar produk, nama, harga, stok, dan tombol. Terus untuk PHP-nya sendiri ini tak jadiin satu ya. Dimulai dari koneksi database, menghubungkan ke database SQL, terus mengambil stok produk, menjalankan query untuk mengambil jumlah stok produk dari tabel produk. Itu pada program menu 3. Untuk menampilkan stok yang tersedia. Jika stok tersedia, maka menampilkan pesan stok tidak tersedia, terus menutup koneksi.
Terus untuk bagian JavaScript-nya ini menggunakan ini ya, Bootstrap. Terus untuk menu yang lainnya juga sama, seperti pembahasan di menu 3 ini. Kalau dijelaskan satu-satu itu cukup banyak ya. Saya itu menambahkan produk itu satu-satu, jadi lumayan cukup banyak. Nah, untuk tampilan sendiri seperti ini, misalkan kita mau pesan. Nah, dia itu menampilkan nama, judul, nama ininya, nama produknya, terus harga, terus menampilkan stoknya, terus ada tombol untuk nambah ke belanja seperti itu. Nah, terus lanjut ke promosi. Untuk promosi sendiri itu seperti ini, menggunakan Bootstrap juga. Terus menggunakan HTML5. Untuk HTML body-nya menggunakan Bootstrap ya, seperti biasa yang tadi saya jelaskan. Terus untuk logonya ini menggunakan logo sendiri, logo baik kita. Terus links, menyediakan tautan seperti beranda, mau tentang kami, promosi, lokasi, dan pesan saja. Itu ada city icon, icon untuk chat, panjang belanja, dan profil pengguna. Terus lanjut, untuk by Cautious section ini bagian promosi yang menawarkan beberapa diskon dan promosi khusus. Fitur item, setiap item memiliki gambar, judul, dan deskripsi promosi. Terus produk session menampilkan beberapa produk yang tersedia di kedai kita. Terus produk item, setiap item memiliki gambar, nama produk, harga, dan icon untuk menambahkan keranjang. Terus untuk footer sectionnya bagian footer yang menyediakan informasi kontak, logo, footer, dan formulir. Terus ada contact information, subscribe from footer links, dan copyright information. So, untuk JavaScript-nya ini menggunakan Bootstrap juga bagian promosinya. Nah, untuk checkout sendiri ini seperti ini ya. Oh ya, sebentar, untuk promosi ya. Nah, seperti ini, dia ada ikon belanja, menampilkan promo-promo menarik di kedai. Terus ada tombol explore, terus beberapa menampilkan produk gitu. Lanjut lagi ke halaman checkout. Untuk halaman checkout ini biasa menggunakan koneksi database, create connection, check connection, record item. Bagian ini mengatur koneksi database, terdapat beberapa variabel dan menyimpan informasi ke database. Terus lanjut, koneksi ke database dibuat menggunakan objek MySQL. Jika produk gagal, script akan berhenti. Sini untuk struktur HTML-nya, halaman checkout menggunakan HTML5, terus formulir checkout-nya berisi nama, alamat, telepon. Terus ada dua metode pembayaran seperti COD dan transfer bank. Data pembelian ditampilkan dalam tabel yang diisi dengan data dari tabel card dari database. Data pembayaran dihitung dan ditampilkan di bagian bawah tabel database. Nah, untuk mengambil dan menyimpan balance belanja, total price. Bagian ini mengecek apakah ada item di dalam keranjang. Jika ada, maka setiap item diambil dan ditampilkan dalam database. Total harga setiap item dihitung price bintang quality dan ditambahkan ke total keseluruhan total price. Untuk total pembayaran ditampilkan dan nilai tersebut dimasukkan sebagai input tersembunyi dalam formulir sehingga dapat dikirim ke server saat formulir dikirim. Terus interaksi pengguna dengan metode pembayaran menggunakan JavaScript ya. Bagian script ini mengatur tampilan informasi rekening bank jika pengguna di metode pembayaran dasar bank, informasi rekening bank dan opsi forward bukti transfer akan ditampilkan. Jika memilih metode pembayaran lain, dan informasi tersebut akan disembunyikan. Bedanya seperti ini. Chatbot, yaitu berisi nama, alamat, nomor, seperti tadi yang saya jelaskan. Ini data pembayaran chatbot. Nah, untuk lanjut untuk prosesnya seperti awal dengan koneksi ke database, permen formulir, memeriksa apakah metode dan pesan dalam pos yang telah dikirim. Jika iya, maka nilai tersebut kayak nama, alamat, yang serta metode pembayaran disimpan dalam database transaksi. Terus untuk menangani upload file, di transfer dan menangani upload file jika metode pembayaran dipilih ada transfer bank dan
ada file yang diunggah, namanya bukti transfer. Terus validasi, memeriksa apakah file gambar sebenarnya. Terus maksimal ukurannya itu 5 MB. Terus memeriksa format file, terus unggah file. Terus menyimpan informasi pesanan. Bagian ini menyimpan informasi keasahan ke database transaksi menggunakan prepared statement dari SQL injection jika penyimpanan bisa hasil. Jika terjadi kesalahan, selama penyimpanan kesalahan akan ditampilkan. Terus tutup dengan $count cost. Terus tampilannya itu seperti ini. Untuk prosesnya itu ada checkout gitu. Nah, lanjut ke my order. Untuk my order sendiri diawali dengan S session seperti biasa, yaitu mengawali PHP. Nah, terus menggunakan HTML5 ya, mendefinisikan navigasi kayak promo, lokasi, beranda, menu, gitu. Konten utamanya kayak pesan saya bagian mulai konten utama sebagai sebuah konten booster. Di judulnya pesanan saya dari tombol pesanan. Jadi intinya menampilkan pesanan saya, terus koneksi ke database-nya awalnya tuh localhost database connection, mengatur koneksi database, terus koneksi database dibuat dengan objek MySQL jika gagal merupakan berhenti, terus mengambil detail pesanan dari database. Bagian ini menutup query ke SQL untuk mengambil semua data dari tabel transaksi menggunakan ID secara meruntut, mengecek dan menampilkan data pesanan. Terus bagian ini memeriksa apakah hasil query mengandung lebih dari 0 baris. Jika ya, maka dilakukan iterasi menulis setiap baris hasil query menggunakan while, loop, dan fetch sub untuk mengambil data sebagai array associated. Setiap data pesanan diambil dalam elemen div dengan kelas card dan card body dari Bootstrap. Data yang diambil itu ada ID, nama, alamat, nomor telepon, pembayaran, metode pembayaran, bukti transfer. Jika tidak ada, query kosong, tampil terus menampilkan pesanan tidak ada pesan. Terus ditutup dengan $const. Terus ada file PDF. Lanjut, oh iya, my order seperti ini. Ada nama, alamat, nomor telepon, total pembayaran, dan metode pembayaran. Ada bukti transfer. Bukti transfernya bisa tampilkan bukti transfer. Untuk PDF sendiri itu mencetak ya, cetak FPDF itu masuknya ke generator PDF untuk mencetak realisasi objek PDF. Paling atas buat objek PDF, terus koneksi, mengatur koneksi di database, terus untuk query pengambilan data, select from transaksi, sampai close. Bagian ini mendalam query untuk mengambil semua data dari tabel transaksi dan batasan ID dengan dalam urutan mendukung. Jika ada data ditemukan, header tabel ditambahkan dengan memanggil fungsi tabel header. Selanjutnya, setiap baris ditambahkan ke tabel dengan fungsi tabel row. Terus lanjut, bagian header HTTP menetapkan tipe konten sebagai PDF, terus konten responsion, menetapkan file untuk ditampilkan timeline di browser dengan nama pesan saya, cache control private, menetapkan pengaturan cache agar file PDF segera diperbarui, tidak dicas terlalu. Terus menampilkan PDF menggunakan echo, menampilkan konten PDF. Kita lanjut ya untuk bagian halaman admin, proses login.
Di sini menggunakan Bootstrap juga untuk header, metadata, capital, compound, terus bagian body, bagian gradient primary memberikan background gradient biru. Untuk kontainer mengatur tata letak halaman login menggunakan kontainer Bootstrap. Terus outer row garis utama menggunakan Bootstrap untuk JSON konten. Terus card menggunakan komponen card dari Bootstrap untuk menghapus form login. Terus form login sendiri ada email input, password, terus remember checkbox. Checkbox sendiri untuk mengingat email dipasang jika cookie ada email ada. Nah, kebetulan di sini kita nggak pakai cookie dengan email ya. Jadi hanya sekedar pemanis saja itu. Terus untuk submit button untuk mengirim form, terus ada href link ke halaman registrasi tautan. Terus JavaScript yang menggunakan Bootstrap. Terus lanjut untuk tampilannya sendiri seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya untuk login dari aplikasi. Dan lanjut untuk prosesnya sendiri itu sama database configuration dulu paling awal koneksi ke database, terus lanjut variabel untuk menyimpan detail koneksi database, membuat koneksi baru ke database, memeriksa apakah terjadi kesalahan koneksi data dan memberikan pesan jika gagal. Terus untuk fungsi untuk sanitasi input sendiri, membersihkan input dari karakter berbahaya dari karakter dan menggunakan resiko XSS dan SQL injection. Terus memeriksa apakah pengguna sudah login. Insert $cookie ini memeriksa apakah cookie untuk email pengguna sudah login, yang menunjukkan bahwa pengguna sudah login. Jika ya, pengguna akan langsung ke halaman index atau dashboard. Nah, misalkan kita login gitu, akan seperti ini tampilannya. Masuk ke halaman dashboard seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian registrasi. Register sendiri ini menggunakan HTML5, muncul sama seperti bagian login dengan gradient primary, gradient biru, container, card, next and row, registrasi seperti ini. Formulir form seperti form, first name, last name, email, password, submit button. Terus ada link ke halaman login. Ketika si user sebelumnya atau adminnya sudah mendaftarkan akun, kita tidak perlu lagi instance. Terus file JavaScript-nya menggunakan Bootstrap juga. Terus lanjut ke proses register seperti ini. So, koneksinya sama. Pertama itu mengkoneksikan ke database, fungsi sanitasi, fungsi membersihkan input dari karakter berbahaya menggunakan risiko XSS dan SQL injection. Terus menangani form submission. Submission memeriksa apakah request menggunakan metode POST. Untuk sanitasi input sendiri membersihkan data dari input dari form. Ini sama pembahasannya seperti pada proses login sebelumnya. Terus header pasien HTML mengarahkan pengguna halaman login setelah registrasi berhasil. Terus untuk menutup koneksinya $con, terus kira-kira tampilan halamannya. Tampilannya seperti ini ya. Nah, dia tuh dari dalam kolomnya mencakup nama depan, belakang, email, password, dan konfirmasi password. Nah, misalkan contohnya itu kita mau isi nama gitu. Terus kameranya akan maka akun tersebut sudah terdaftar ya di halaman admin. Bisa langsung masukin akun tersebut yang sudah didaftarkan, akan tampilkan ke halaman dashboard. Lanjut ke index.html ya, halaman dashboard. Untuk halaman dashboard ini gunakan Bootstrap juga sama seperti halaman register tadi, menggunakan HTML5. Terus body memungkinkan scroll top button, like wrapper, pemulus utama untuk
seluruh konten halaman, terus sidebar, menggunakan kelas Bootstrap, brand menampilkan logo dan nama, terus ID content wrapper, pembungkus konten utama dan footer, terus main konten, mengatur konten utama, terus hotbar, bar navigasi atas dengan toggle setbar, dan drop down use info. Terus container part, pembungkus konten halaman. Terus modal untuk konfirmasi logout berisi tombol untuk memindahkan atau terus JS-nya sendiri ini untuk tampilan dashboard ya, dashboard admin. Terus lanjut menampilkan data dari tabel user. Pertama, konfigurasi dulu menggunakan localhost, terus database, terus tutup koneksi. Menampilkan data dari tabel user, query-nya untuk mengambil datanya itu select bintang from user. Menampilkan data dalam bentuk tabel jika hasil mengampilkan data dalam tabel tempel PHP itu if result ini mau menampilkan data. Terus menutup koneksi halaman admin update admin. Kita lihatnya dulu ya, tampilan seperti ini. Tampilan untuk data tampil ini dia ada ID, nama depan, belakang, email, password, dan konfirmasi password. Terus ada tanggal, yaitu dibuatnya apa. Jadi kita update data ini sama seperti tadi yang saya jelaskan di update PHP sebelumnya, yang di user juga sama seperti ini, dan TML-nya juga sama, update sama delete ya. Terus kita lanjut ke ini untuk delete ya, konfigurasi dulu awal untuk menentukan detail koneksi database, terus mengambil email dari post request seperti $email iset, $post email, $post email. Terus menghapus data pengguna berdasarkan email, ngecek apakah email telah disediakan, terus menyimpan query SQL untuk menghapus data dari tabel user berdasarkan email. Untuk update user itu ada email, nama, terus last name itu nama belakang, password, konfirmasi password, data seperti ini. Itu cakup emailnya ada ya. Lanjut untuk update manajemen pesanan admin itu seperti ini ya. Untuk update konfigurasi terlebih dahulu di database, terus memproses form post, memeriksa apakah request method adalah post, memeriksa nilai action dalam form, menentukan tindakan yang dilakukan, terus update stok, mengambil produk ID dan new stock dari formulir, menyiapkan dan mengeksekusi query untuk memperbarui stok. Selanjut, untuk tambah produk baru, mengambil produk name, produk price, dan produk quantity dari formulir di tabel database, menyiapkan dan mengeksekusi query dan untuk menambahkan produk baru. Nah, terus untuk update harga produknya, mengambil produk ID dan new price dari formulir, menyiapkan dan mengeksekusi query untuk memperbarui harga produk. Ditutup dengan $con dan post. Pelanya ini seperti ini. Untuk update shop produk dia itu ada ID produk stok, terus produk, nama, harga, jumlah, terus update harganya ada ID, harga, dan kode. Untuk kode ID, identifikasi styling, wrapper, fungsi untuk sebagai kontainer utama, sidebar, branding, showcase tanda, mengenai konsep welcome. Nah ini untuk header ya. Untuk kontennya sendiri berisi konten, terus opernya berisi bar dan serem. Untuk PHP-nya sendiri ini seperti biasa menggunakan localhost ya, servernya untuk menghubungkan ke database MySQL. Terus retrieve order details, mengambil semua data dari tabel transaksi, diurutkan berdasarkan ID. Terus tabel generation
Leadernya itu mencakup ID, nama, alamat, nomor telepon, total pembayaran, metode pembayaran, status, bukti pembayaran aktif. Terus dropnya sendiri mengambil sekretaris dari data hasil query format khususnya untuk total pembayaran dan format mata uang jika kita tersedia kita gambar tidak melakukan aksi pada bukti. Aksinya sendiri menerima pesanan seperti accept order. JS-nya menggunakan Google. Mungkin cukup saja sekian dari kami. Kurang lebihnya maaf. Bila topik berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.